Sekarang saya ingin berikan 3 tahapan. Bagaimana cara seseorang itu menghadapi syubhat. Ya, kalau ada syubhat yang datang, bagaimana cara dia menghadapinya? Ketika ada syubhat, yang pertama, ketika ada syubhat yang muncul dari ahlul batil, dia berjelek sangka kepada ahlul batil tersebut. Jangan lugu ya, sudah tahu ahlul batil, oh ini bagus ini ucapannya ini. Ya, nggak ada masalah diterima. Menjadi syubhat bagi dia. Harusnya ahlul batil ketika ada syubhat, itu seorang berjelek sangka. Ini ahlul batil. Yang diucapkannya pasti banyak syubhatnya. Itu kaidah dalam Al-Quran seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang-orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau lihat orang yang seperti itu, berpaling sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu cara ketika ada yang membawakan syubhat. Karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang jalannya ahlus syubhat kebanyakannya, lalu beliau berkata, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari Al-Qur'an, itulah orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, disesatkan. Hati-hati kamu darinya. Kita diperintah untuk apa? Berhati-hati, bukan mendengar dari mereka. Ya, bukan melihat ucapannya. Ini termasuk pintu syubhat yang paling banyak di sini menimpa manusia. Apalagi di masa sekarang ini ya, masa serba mudah untuk melihat berita, untuk melihat kejadian-kejadian, memperoleh informasi-informasi. Ya, akhirnya syubhat itu semakin menjadi-jadi menimpanya. Kenapa? Sebab dia sendiri tiap kali ada yang kirimkan kepadanya potongan video, potongan suara, langsung dia buka. Seakan-akan itu benar. Harusnya ketika sampai kepada yang potongan, dia lihat dulu ini judulnya apa. Atau dia tanya ini orang yang kirim ini tentang apa. Jangan dia buka sebelum dia tahu. Sebab seorang kadang sudah membuka, terlanjur buka, syubhat langsung masuk ke dalam hati. Araftu hawaha qabla an ta'rifal hawa. Fasadafa qalban khalian fatamakkana. Itu ketemu ke hati yang sedang kosong, maka syubhat ini bercokol di situ, bersinggasana di dalam hati. Ya. Nah, ini pintu bahaya. Jelas ya? Ada lagi sebagian orang-orang belajar. Oh ini si fulan ini memang betul-betul menyimpang ini orang ini. Coba kita lihat, apalagi syubhat barunya. Ya. Masya Allah. Sekedar dia ingin melihat syubhat. Nah, ini seperti orang yang menjadikan hatinya itu tong sampah. Oh ini apa ini? Lempar aja nggak apa-apa, saya tampung sini. Ya dia dilempari kotoran ini nggak apa-apa, senang dengan syubhat. Dan seperti itu seorang yang cinta kepada kebenaran. Hal yang dia tidak mengerti, dia tidak tahu, jangan dia dengarkan. Tidak usah dia dengarkan. Jelas ya? Sebab kapan dia dengarkan hal tersebut, tidak dia bantah, dia tidak mampu membantahnya, itu akan menjadi penyakit untuknya. Hari ini, besok, atau lusa, kadang mempengaruhinya. Dan dia tidak menyadari hal tersebut. Jelas ya? Maka ini pintu, nasallallahu alaihi. Karena itu tahapan pertama, bagi seorang yang sampai kepadanya syubhat, dia harus berjelek sangka kepada ahli syubhat ini, ahlul batil ini. Kalau ini sudah diketahui memang orang yang biasa keluar darinya syubhat. Kemudian yang kedua, dibedakan ketika syubhat itu muncul, langsung dihadapkan kepada kaidah yang muhkam dan mutasyabih. Diukur dengan kaidah apa? Muhkam dan mutasyabih. Ada sesuatu yang muhkam, dan ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang mutasyabih. Ini mungkin kita akan lebih rinci lagi nanti. Saya akan beri contoh-contoh di dalam pembahasan tauhid. Ada sesuatu yang muhkam, ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang mutasyabih. Jadi kalau ada yang mutasyabih, syubhat itu arahnya semuanya dari bab mutasyabih. Jadi kalau berbenturan di situ dengan yang muhkam, yang mutasyabih ini tidak usah ditoleh. Jelas ya? Misalnya yang muhkam. Yang muhkam itu seorang hamba hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia dapat syubhat bahwa boleh berdoa kepada selain Allah, walaupun dibawakan ayat, dibawakan hadits oleh ahli syubhat ini, tidak usah dia peduli. Sebab itu hal yang apa? Mutasyabih, yang muhkam, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu saja yang dia pegang. Dia akan selamat. Ketika ada apa? Ada yang muhkam yang dia pegang. Kedudukan para sahabat itu di dalam Islam sangat ditinggikan. Karena as-sahabat kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Kalau ada yang membawakan nas-nas tentang seorang sahabat yang di dalamnya mungkin terkesan ada bentuk kekurangan terhadap sahabat ini bentuk mutasyabih namanya. Jangan dia dengar. Tidak usah dia masukkan ke hati. Dia pegang yang muhkam saja. Semua sahabat itu adalah adil, diridhai dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syubhat ahlul batil akan berguguran dengan sendirinya.
Dia mungkin secara khusus pada syubhat itu tidak bisa dia bantah. Tapi di kaidah umum, dia akan selamat. Jadi, poin ini, yang kedua ini dari inti jawaban yang dibawakan oleh Syekh nanti. Akan diterangkan oleh Syekh, rahimahullahu ta'ala. Kita akan bahas di situ lebih rinci. Baik. Kemudian tahapan yang ketiga. Ketika ada syubhat. Tahapan yang ketiga, ketika ada syubhat, maka syubhat ini dia kembalikan kepada ahlul ilm. Dia merujuk kepada para ulama untuk menjelaskan bagaimana cara menjawab syubhat tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ada syubhat, merujuknya kepada siapa? Kepada ahlul ilm. Ya. Nah itu dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka itu dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu agar supaya syubhat itu dibantah dan dijelaskan. Tapi di sini hati-hati. Ini para penuntut ilmu juga ya. Kadang bikin masalah saja. Kadang seorang di pelajaran umum ditanya syubhat-syubhat di pelajaran umum. Syubhat ini harusnya ditanya pribadi saja kalau tidak terkenal syubhat itu. Tapi kalau syubhat itu terkenal di mana-mana, dia tanya di pelajaran umum untuk dijelaskan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia syubhat hanya diucapkan oleh sebagian manusia, kebanyakan yang hadir di situ tidak pernah dengar syubhat yang seperti ini, maka itu namanya kita dikhawatirkan menularkan syubhat kepada orang lain. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Idza sami'a ahadukum bi bid'ah," apabila salah seorang di antara kalian mendengar sebuah bid'ah, fala yuhkiha li julasaihi. Jangan sekali-sekali dia ceritakan kepada teman-teman duduknya. Karena saya khawatir mereka ikut menjadi sakit karena itu. Terjangkiti oleh apa? Syubhat. Jadi jangan dia cerita kepada orang lain. Kalau ada hal yang perlu dia tanya secara khusus. Dia tanya kepada ahlul ilm secara khusus. Agar supaya syubhat itu dibersihkan darinya. Kalau memang itu mengganggunya. Jelas ya? Kalau tidak, dia duduk belajar. Dia belajar dan belajar, insya Allah suatu hari dengan dia belajar, dia akan tahu bagaimana cara membantah syubhat itu. Dan akan menjadi jelas sekali bagaimana syubhat tersebut. Baik. Kemudian berikutnya, pendahuluan berikutnya terkait dengan contoh-contoh hal yang muhkam. Ada ayat-ayat Al-Quran ya, saya beri contoh-contoh. Ayat-ayat Al-Quran itu disebut nusus muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam tentang tauhid. Ayat-ayat muhkam tentang tauhid. Dengan muhkamnya ayat-ayat ini, itu bisa membantah berbagai syubhat. Kita pegang saja yang muhkam. Satu dari contoh ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Mengakui bahwa Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Ya, dan ayat-ayat Al-Quran juga muhkam menjelaskan bahwa kaum musyrikin itu tidak mengingkari tauhid asma wa sifat kecuali nama Ar-Rahman saja. Itu ayat-ayat jelas, muhkam namanya. Jadi kalau datang dari orang-orang yang membawakan syubhat, kemudian dia pakai untuk berbuat kesyirikan dengan alasan bahwa kaum musyrikin itu letak kesyirikan mereka dalam tauhid rububiyah. Iya. Atau dalam tauhid asma wa sifat, maka itu disebut mutasyabih. Dia tidak usah peduli itu. Dia pegang saja, itu sudah muhkam dalam Al-Quran bahwa kaum musyrikin mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah dan tauhid asma wa sifat secara global. Mereka paham itu. Jadi syubhat itu bisa terbantah dengan sendirinya. Dia bisa menolaknya. Baik, yang kedua, dari yang muhkam di dalam Al-Quran bahwa letak kesyirikan kaum musyrikin itu menjadikan perantara. Letak kesyirikan kaum musyrikin dengan menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, itu alasan mereka ada dua. Mencari kedekatan kepada Allah dan mencari apa? Mencari syafaat. Itu muhkam. Jelas ya? Iya. Karena kaum musyrikin disebutkan ucapan mereka ketika mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu muhkam ayatnya. Demikian pula mereka berkata, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Mereka berkata, kaum musyrikin berkata, orang-orang ini sembahan-sembahan mereka adalah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, mereka berbuat perantara antara mereka dengan Allah, itu tujuannya dua, mencari kedekatan dan mencari apa? Syafaat. Ya, kalau di masa sekarang ini ada yang membawakan syubhat-syubhat menunjukkan bolehnya membuat perantara antara mereka dengan Allah, maka dibantah saja. Yang muhkam di dalam Al-Quran, letak kesyirikan kaum musyrikin karena mereka membuat apa? Perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang muhkam.
Jadi dia membawa syubhat apa saja sampai 1000 macam syubhat, itu tidak berpengaruh. Ini sudah apa? Sudah muhkam. Baik. Contoh yang ketiga, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa kaum musyrikin itu memiliki banyak sesembahan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang salih, ada yang menyembah togut-togut, para syaitan, kuburan, berhala-berhala, pepohonan, bebatuan, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Ya, itu muhkam ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Kalau datang orang yang berbuat kesyirikan di masa ini, dia berbuat kesyirikan, lalu ditegur, kamu ini berbuat kesyirikan. Lalu dia berkata, oh enggak, syiriknya kaum musyrikin itu karena mereka sujud ke patung. Saya ini tidak sujud ke patung. Saya berdoa kepada orang salih. Jelas ya? Maka ini membantahnya mudah. Ya, karena yang muhkam di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin juga ada beribadah kepada orang-orang salih, para malaikat, para nabi. Itu muhkam. Maka ini mudah untuk menjawabnya. Baik. Kemudian di antara ayat-ayat yang muhkam juga, yang muhkam di dalam Al-Quran bahwa para malaikat, para nabi, orang-orang salih, mereka itu tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang ibadah yang dilakukan oleh orang yang berbuat kesyirikan kepada mereka. Jadi kalau ada yang menyembah malaikat, para nabi dan para rasul, mereka semuanya tidak ada yang mengerti tentang ibadah itu. Ya, wahum an ibadatihim ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu menahu, lalai tentang ibadah yang mereka lakukan. Jelas ya? Jadi kalau ada yang membawakan dalil-dalil seakan-akan kalau dia berziarah ke kuburan, orang yang dikubur mendengarkannya, orang saleh itu bisa melihatnya dan seterusnya, itu mutasyabih, anggap saja seperti itu. Yang muhkam bahwa orang-orang saleh, para malaikat, para nabi itu tidak tahu menahu tentang orang yang apa? Beribadah kepada mereka, lalai dari hal tersebut, dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu dan memusuhi mereka. Itu muhkam di dalam Al-Quran. Jadi pegang saja nas muhkam ini akan terbantah sendiri kebatilan di situ dan syubhat. Ya, dan terakhir, yang kelima di antara contoh ayat-ayat muhkam, ya di dalam Al-Quran terdapat penafian syirikat-syirikat, anak-anak, tandingan-tandingan, wali-wali dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka siapa yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, memiliki wali-wali atau orang-orang yang memberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah keluar dari nas-nas yang apa? Yang muhkam. Baik. Jadi begitu cara seseorang menyikapi dari perkara-perkara yang apa? Yang mutasyabih ini. Ini 5 contoh di pembahasan tauhid tentang ayat-ayat muhkam. Sama ya di pembahasan-pembahasan yang lain. Ini kaidah memang dalam membantah syubhat, itu ada bantahan secara global namanya, yang akan dibahasakan oleh Syekh nanti. Caranya membantah secara global seperti itu, dikembalikan kepada kaidah yang muhkam dan apa? Yang mutasyabih. Dan ini kita akan lebih rinci lagi nanti, insyaallah taala, bersama pembahasan-pembahasan penulis rahimahullah. Baik, yang terakhir dari pendahuluan di sini tampak ya dari uraian yang sebelumnya, dari apa yang sudah saya terangkan bahwa ternyata di dalam mengobati sebuah syubhat itu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Iya. Jadi ketika ada syubhat, bagaimana cara membantahnya? Pertama dilihat dulu syubhat ini maksud mereka apa? Mereka pakai berdalil untuk apa? Dilihat dulu maksudnya. Itu tahapan pertama. Ketika ingin mengobati sebuah syubhat. Tahapan yang kedua, diperiksa dulu syubhat ini. Ini syubhat sudah lama atau baru? Kalau dia sudah lama, maka dia periksa buku-buku yang memuat penjelasan tentang syubhat-syubhat tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, ketika ada syubhat, tentunya kadang orang yang membawakan syubhat itu kadang berdalil dengan dalil yang benar, tapi dia cara pendalilannya tidak benar. Dan kadang dia berdalil dengan dalil yang keliru. Memang asalnya dalilnya keliru. Apakah karena haditsnya hadits lemah atau hadits palsu? Ya, tidak kuat dari sisi periwayatan. Tapi kadang dia berdalil dengan ayat, hanya saja dia keliru di dalam memahaminya. Maka kalau dia punya pendalilan itu dipilah-pilah dalilnya, dipilah-pilah bentuk pendalilannya agar supaya seorang itu bisa memangkas syubhat itu sampai ke akar-akarnya, memutus syubhat itu sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang keempat, ketika masuk di dalam membantah syubhat, dia mulai dulu membantah secara global. Bantahan global, setelah itu baru dia masuk membantahnya secara apa? Secara terperinci. Kemudian yang kelima, kalau misalnya syubhat yang ingin dia selesaikan itu banyak, maka dia mulai dari syubhat yang paling kuatnya dahulu untuk dia bantah, dia jelaskan. Yang paling menyelisihi kesepakatan di dalam agama. Nah, kemudian setelah itu dia masuk kepada syubhat-syubhat yang lebih rendah daripada itu. Baik, jadi itu mungkin beberapa tahapan-tahapan
di dalam hal ini. Wallahu taala alam.